Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir sudah kita selesaikan penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 28-29 yang menjadi penutup dari keterangan tentang betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam prosesi penciptaan. Dan Allah lukiskan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Kemudian Allah bertahta di singgasananya, di arsy-Nya. Nah, sedangkan ayat berikutnya yang kita bahas malam hari ini, yakni ayat 31, 32, satu makra bercerita tentang prosesi penciptaan manusia. Ayat ke-30 dimulai dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ketahuilah ketika Allah berkata ketika Tuhanmu berkata kepada malaikatnya, sesungguhnya aku ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Qalu, maka para malaikat yang diceritakan Allah tentang penciptaan khalifah ini bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu sekelompok manusia, sekelompok makhluk yang akan menciptakan kerusakan di dalamnya, menumpahkan darah di dalamnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sementara kami adalah hambamu yang senantiasa memuji dan mengagungkanmu, memuliakanmu. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, ketahuilah sesungguhnya aku memahami apa yang kalian maksud di dalam pertanyaan itu, dan Allah mengetahui apa hikmah dari diciptakannya khalifah atau makhluk yang bernama manusia. Imam Ibnu Katsir memulai penafsiran ayat ini dengan mengatakan, yukhbiru ta'ala biimtinanihi ala bani Adam. Di dalam ayat ini Allah memberikan kabar kepada anak Adam akan kemuliaannya, akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bitanwihihi bidzikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihim. Allah tunjukkan kemuliaan Allah di dalam penciptaan, namun Allah juga ingin menunjukkan kemuliaan manusia dengan Allah ceritakan rencana menciptakan manusia ini sebelum mereka dibuat, sebelum mereka dicipta, diceritakan di hadapan malaikat sebagai pembantu dan penguasa langit. Maka dikatakan bitauhihi bidzikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihim. Ini menunjukkan bahwa manusia ini punya kedudukan yang mulia. Kita sebagai makhluk anak keturunan Adam ini adalah merupakan makhluk yang mulia di hadapan Allah. Maka sebelum diciptakan dikabarkan tentang kedatangan manusia. Faqala ta'ala, maka Allah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah berkata, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, "Udhkur ya Muhammad." Katakan Muhammad, cerita tentang bagaimana mulianya manusia ini. Ceritakan idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berkata, Allah berkata kepada malaikat, kabarkan kepada umatmu, waqsus ala qaumika, ceritakan hal ini kepada kaummu. Wa haka Ibnu Jarir an ba'di ahli al-Arabiyah, ada salah seorang ahli bahasa Arab di antara generasi tabi'in yang pakar dalam bidang bahasa, namanya Abu Ubaidah. Dia menganggap bahwa kalimat idz sebelum qala itu kan ada wa idz qala, itu sebenarnya hahuna zaidah, bukan asli di dalam ayatnya tapi tambahan saja. Tapi ini pendapat yang gharib, hanya dia yang berpendapat bahwa wa idz itu adalah tambahan. Dia mengatakan sebenarnya ayatnya langsung wa qala rabbuka. Wa qala rabbuka, tidak ada idz-nya di situ. Idz itu adalah zaidah. Namun raddahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menolak pendapat ini, mayoritas ahli tafsir menolak pendapat Abu Ubaidah ini.
Karena makna wa'idh ini sebenarnya sama seperti ketika kita berjumpa di dalam ayat lain. Di dalam surat Al-Ibrahim yang masyhur, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum. Jadi makna idz di situ pasti ada. Tidak mungkin terselip sengaja dan tidak bermakna. Maka kata Ibnu Katsir, sesungguhnya kalimat idz di situ adalah merupakan bentuk permakluman dari Allah kepada Nabi Muhammad dan berupa perintah kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang prosesi diciptakannya Adam di langit itu, untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan kemuliaan Adam sebagai khalifah. Qala Al-Qurtubi wa kadza raddahu jami'ul mufassirin hatta qala Az-Zujaj. Imam Al-Qurtubi dan mayoritas mufassirin menolak pendapat Abu Ubaidah ini. Bahkan Az-Zujajah, salah seorang mufassir tabi'in, mengatakan hadza ijtira'u min Abi Ubaidah. Ini salah satu bentuk kesalahan pemikiran seorang Abu Ubaidah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah ay qauman yakhlifu ba'duhum ba'da qarnan ba'da qarnin jilad ba'da jilin. Yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah kaum yang datang menggantikan kaum sebelumnya. Baik karena perubahan zaman, karena umur kaum ini kan terbatas. Ketika kaum yang pertama mati, maka kaum yang kedua disebut dengan khalifah yang menggantikan kaum yang pertama. Atau bisa saja karena generasinya. Jadi generasi lama habis masa jayanya, maka datang generasi muda yang menggantikan generasi yang lama. Meskipun generasi yang lama belum mati. Itu maknanya khalifah, orang yang menggantikan kaum sebelumnya. Maka selanjutnya Imam Ibnu Katsir memaknai kalimat ini, beliau mengatakan kama qala ta'ala wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard, bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian sebagai khalifah di muka bumi, menggantikan kaum sebelum kalian. Di dalam ayat lain dikatakan wa ja'alakum khulafa'al ard, dan kami jadikan kalian, Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya ayat ini tidak menunjukkan khalifah itu hanya kepada Adam. Pertama, ayat ini tidak mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Di dalam Al-Quran tidak kita temukan satu ayat pun yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Tidak ada satu ayat pun. Hanya dikatakan sebagai khalifah, orang yang menggantikan kaum sebelumnya, pemimpin yang menggantikan kaum sebelumnya. Tapi mengapa kita mayoritas berpendapat bahwa Adam adalah manusia pertama? Berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan dalam banyak hadis bahwa Adam adalah Abul Bashar, manusia pertama, bapaknya manusia. Maka kita disebut dengan anak Adam, Bani Adam, anak keturunan Adam, karena Adam adalah manusia pertama. Tapi kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Ayat ini tidak bercerita tentang awal penciptaan manusia, tidak. Tapi menceritakan tentang akan diciptakan makhluk yang menggantikan makhluk sebelumnya. Maka dikatakan sesungguhnya malaikat ini kan sepertinya protes. Sebenarnya bukan protes, tapi membandingkan dengan kaum makhluk yang diciptakan sebelum Adam diciptakan, yakni bangsa jin. Bahwa sesungguhnya sebelum manusia diciptakan di muka bumi menjadi khalifah, 1000 tahun sebelumnya sudah ada bangsa jin yang menetap di muka bumi ini. Namun mereka membuat kerusakan, saling bunuh, berperang, ada yang mati. Nah akhirnya ketika Allah ingin menciptakan Adam sebagai khalifah, sebagai pengganti dari makhluk perusak ini, kira-kira malaikat itu bertanya, apa hikmahnya? Ngapa dibuat lagi? Padahal yang lama lah buat rusak. Itu. Jadi ini merupakan bantahan dari pendapat yang mengatakan malaikat protes kepada Allah gara-gara menciptakan Adam. Malaikat hasud, iri hati dengan Adam. Tidak ada. Malaikat itu tidak punya nafsu. Tidak mungkin dia iri hati dengan Adam. Bapak Ibu-ibu ya. Walaupun kaget bisa dibadahi penafsirannya,
Yang protes ini adalah iblis yang berasal dari bangsa jin, namun karena kehebatan dan kemuliaannya diangkat derajatnya menduduki sama dengan malaikat, namun akhirnya justru akan diciptakan makhluk lain yang lebih mulia dari dirinya. Namun kalimat ini masih bisa kita perdebatkan. Mengapa? Karena yang berkata itu adalah orang banyak, iblis itu sendiri. Sementara yang berkata qalu itu orang banyak. Mereka berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ayat ini secara umum mayoritas ulama mengatakan quri'a fi syadz inni ja'ilun fil ardi khalifah, hakaha az-Zamakhsyari wa ghairuhu wa nuqila al-Qurtubi an Zaid ibn Ali laisal murad hahuna bil khalifah Adam alaihi salam faqat. Bahwa yang dimaksud di sini khalifah ini bukan cuma Adam, akan tetapi Adam dan anak keturunannya yang mengambil tanggung jawab untuk memimpin dan ngurusi bumi ini. Siapapun anak keturunan Adam yang memikul amanah sebagai khalifah, ya'muru, menghidupkan, memakmurkan muka bumi ini, maka mereka semua khalifah. Sementara bagi anak keturunan Adam yang akhirnya membuat kerusakan, pembunuhan, menumpahkan darah, mereka tidak termasuk kelompok khalifah yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin muka bumi ini. Maka dikatakan mufassir mayoritas mengatakan laisal murad hahuna bil khalifah Adam alaihi salam faqat. Kama yaquluhu ta'ifatun minal mufassirin. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, idz law kana kadzalika lamma hasana qawluhu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima fa innahum innama aradu man anna hadha minal jins may yaf'alu dzalika wa ka'annahum alimu dzalika bi ilmin khas aw bima fahimu minat tabi'atil basyariyah. Seolah-olah malaikat itu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak. Bahwa jenis yang dikatakan khalifah yang akan diciptakan ini tidak sama dengan jenis yang sebelumnya dari bangsa jin itu. Fa innallaha akhbarahum annahu yakhluqu hadzas sin min salsalin min hama'im masnun. Allah kabarkan kepada malaikat bahwa sesungguhnya jenis makhluk yang akan diciptakan ini tidak sama dengan makhluk sebelumnya, akan tetapi dia bersumber dari air yang tersimpan di dalam salsal min hama'im masnun, tersimpan di dalam tulang sulbi nenek moyangnya, namun bersumber dari saripati tanah, dari tanah tembikar dan lain sebagainya. Banyak nanti prosesi tentang penciptaan Adam dan anak keturunannya. Namun ayat ini yang ingin saya sampaikan penegasan, tidak menceritakan tentang manusia pertama kali, tidak menyebutkan bahwa Adam adalah manusia pertama. Namun kita sangat yakin karena hadis Nabi yang membenarkan itu, yang mengandung statement bahwa sesungguhnya Adam adalah bapak kita, nenek moyang kita. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat pertama itu, setelah Adam kemudian dari dirinya kami ciptakan Hawa pasangannya, dan dari dua orang inilah kami ciptakan laki-laki dan manusia yang banyak. Itu saja penafsirannya bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama sebagai bapak dan ibu kita. Tapi kalau ditunjuk langsung nyebut bahwa Adam dan Hawa adalah awwalun nas, manusia pertama, tidak. Nah ini yang jadi perdebatannya, apakah memang Adam adalah manusia pertama? Dihubungkan dengan ilmu kita tentang antropologi, apakah Adam itu termasuk homo sapien, jenis manusia yang sudah berjalan tegak, berpikir sempurna, ataukah jangan-jangan dia jenis manusia yang belum sempurna, jenis homo wajakensis, homo soloensis, apalagi erectus, macam-macam Pak ya, belajar kita sejarah dulu bahwa sesungguhnya sebelum manusia sempurna ada manusia prasejarah, manusia yang belum layak disebut manusia. Awalnya dia berjalan dengan kaki dan tangan di bawah, namun karena kepayahan nunduk akhirnya tegak, berjalan berdiri tegak, baru menggunakan peralatan, tapi dia tetap manusia purba, disebut manusia purba. Pertanyaannya, Adam tuh masuk kelompok manusia purba atau manusia modern? Kalau manusia modern sejak kapan dihitung tahunnya? Bapak Ibu, teori evolusi Darwin ini tampaknya benar
dari beberapa segi karena dia menerapkan teori ilmiah bahwa sesungguhnya tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Dia berpendapat bahwa karena mereka orang rasional, teori rasionalisme mengatakan asal mula kejadian itu dari satu sel, makhluk bersel tunggal tinggal di air, kemudian akhirnya dia berubah menjadi multisel, kemudian tumbuhlah tulang belulang, tumbuh tulang belakang, akhirnya dia merapat ke daratan, naik ke daratan menjadi binatang amfibi, dan bertahap akhirnya jadi jenis spesies makhluk dan lain sebagainya. Itu teori evolusi yang kita ceritakan dulu ketika bercerita tentang asal kejadian manusia. Bahwa asal mulanya bumi ini kan tidak layak ditinggali manusia. Karena hidrogen isinya adalah zat gas yang tidak mungkin kita bisa hidup. Isinya hidrogen cair, hidrogen gas. Namun karena ditimpa berapa kali ribuan tahun dengan meteor, akhirnya hidrogennya hilang, berubah massa hidrogen menjadi air dan udara. Nah, ketika air tercipta, maka itulah mulai asal kejadian kehidupan pertama kali. Yang aku bayangkan pecah dulu, di tengah hutan ada kursi bagus, ada paku, ada pukul, kayu lengkap. Kita ngomong pastilah pukul ini melompat, kayu terbelah, gergaji netak, pakunya nyampak di kayu, pukulnya nyampak nimpo kayu, akhirnya jadilah kursi gara-gara angin. Itu teori evolusi. Mengatakan karena ditimpa meteor maka terciptalah makhluk pertama, dan dari makhluk pertama sel tunggal inilah akhirnya menjadi multisel sampailah jadi sekarang pecah kita sekarang ini. Itu teori mereka. Maka teori ini tampaknya benar dengan pendekatan ilmiah, tapi runtuh ketika kita katakan harusnya kalau dia mengalami proses evolusi, kan evolusi itu kan tidak berhenti, tidak ada ketuntasan, terus berevolusi. Tapi sampai sekarang kamu pernah ada nyingok manusia berubah jadi manusia berubah lagi jadi jenis berikutnya? Atau misal mohon maaf, kuda naik level jadi binatang apa? Tidak ada perubahan sampai sekarang. Jenis spesies mantap berubah jenisnya, hanya variannya saja yang berubah, tapi spesiesnya tidak berubah. Tidak kata lompatan dari simpanse jadi manusia, atau manusia berubah balik jadi simpanse, tidak kata lagi. Itu menunjukkan runtuhnya teori evolusi. Dan ternyata di dalam beberapa penelitian yang dikatakannya adalah manusia purba, kapan diteliti rupanya bukan tulang manusia, bukan tulang simpanse, Bapak Ibu ya. Di beberapa penemuan dipaksakan untuk mengatakan bahwa ini nenek moyang kita, padahal diteliti ternyata bukan tulang manusia, bukan jenis dari manusia, tapi dicocok-cocok ke baik untuk mendukung teori mereka. Dan kelemahan satu-satunya yang tidak bisa dibantah sampai sekarang dengan teori evolusi, ada missing link, terputus rantai antara manusia purba ini dengan Homo sapien. Siapa penghubung antara manusia purba dengan manusia modern ini? Langsung melompat baik. Tiba-tiba dari manusia purba yang tidak pacak berpikir, tahu-tahu melompat menjadi manusia berakal yang ada di dunia saat ini. Sampai sekarang tidak ditemukan rantainya itu terputus. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada yang nak bertanya siapa manusia pertama, saya katakan berdasarkan hadis Rasulullah dan keimanan kita, Adam adalah manusia pertama yang menjadi cikal bakal manusia yang hidup di dunia saat ini. Nah, sedangkan ayat ini tidak menceritakan itu. Ayat ini menceritakan tentang rencana Allah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah, orang yang menguasai bumi dan menggantikan kaum sebelumnya. Bapak, ibu-ibu, maka ketika itu bangsa malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka kata Imam Ibnu Katsir, qaulul malaika hadza laisa ala wajhil i'tirad ala Allah. Pertanyaan malaikat ini kepada Allah bukan menentang Allah, karena malaikat itu tidak kata sifat menentang. Oke bos, siap bos, laksanakan. Itu malaikat, Pak. Tidak kata istilah bertanya dulu nak ngapo, disuruh mukul, disuruh menghukum, ngapo dipukul ya Allah, ngapo dihukum. Tidak kata bertanya ngapo. Pukul, laksanakan, tangani, siap. Sama pecah anak sambo anak buah sambo lah. Totos, tangani, bunuh, siap, laksanakan. Itu sifatnya malaikat, Pak, tidak bertanya. Nah, sementara di dalam ayat ini
ketika Allah ingin menciptakan manusia seolah-olah bertanya, apa hikmahnya? Bukan karena wajhul i'tirad, menunjukkan penolakan atau pertanyaan kepada Allah, wala ala wajhil hasad li bani Adam. Tidak juga menunjukkan kedengkian. Nah, kan ada sebagian di antara penafsir yang memahami kalimat berikutnya, ngapo nak nyiptakan manusia yang dikatakan bakal taat kepada engkau, padahal kami lebih taat dari kamu. Kalau ingin menciptakan makhluk yang menyembah kamu, kamilah dari dulu nyembah kamu ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kama qad yatahawamuna ba'dul mufassirin. Ada sebagian ahli mufassir yang memaknai malaikat itu merasa iri diciptakannya manusia untuk yang kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Sesungguhnya tidak karena malaikat menentang Allah, tidak juga karena hasad dengki kepada manusia. Wa qad wassafahumullahu ta'ala bi annahum la yasbiqunahu bil qaul ay la yas'alunahu syai'an lam yu'dzan lahum fihi. Kita tahu di dalam beberapa ayat malaikat itu tidak usah kena protes, ngomong baik izin dengan Tuhan. Ya Pak ya? Sama seperti cerita kita nanti di padang mahsyar. Jangan kita bayangkan di padang mahsyar itu bakal ribut. Pecah waktu uang berkumpul nak nyair ke BLT misalnya kan. Itu kan ndak pacak, ndak kate polisi yang pacak diam ke uang. Lagi berkumpul di kantor pos, diam, berbaris, mantap, jangan ngomong, ndak kate. Apalagi rombongan ibu-ibu yang ngambil BLT-nya. Habis kena kato, kena marah tuh lah polisi. Tapi di sana di padang mahsyar seluruh manusia dari awal penciptaan sampai kiamat dikumpulkan di sikok tempat, disuruh berbaris, diperiksa masing-masing sikok-sikok. Pasti terbayang ala kelamunya di sana. Pasti banyak yang protes, Tuhan aku dulu ke sama pecah antri BLT itulah kan. Kalau pacak nyogok-nyogok malaikat, ngapa? Biar cepat di sidang, agar cepat masuk surga, agar cepat dapat BLT tadi kan. Di sana tidak seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita dibangkitkan dalam keadaan hanya sibuk ngurusi diri kita sendiri. Tidak usah kena ngurusi anak, bini, keluarga, wong di sekitar. Ngurusi badan kita dewek, kita lagi pening hari itu. Tegak berdiri, tidak pacak duduk, tidak pacak ngoling. Tidak usah kena duduk nak ngoling, ngomong lagi tidak pacak. Jadi sepi senyap di sana Pak. Bapak Ibu ya, sepi senyap, yang ngomong kapan diperintah. Illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Yang diajak ngomong, ditanya, baru dia jawab ngomong, dan yang diomongkannya pasti benar. Mogolah dia pandai bersilat lidah, hari itu lidahnya pasti ngomong yang benar itulah. Kapan dia berdosa ngaku berdosa, ndak pacak nak nyembunyikan dosa itu. Bapak, Ibu-ibu. Nah, di sini dikatakan malaikat itu tidak mungkin protes. Ngapa? Karena ketika mereka berbicara, mereka pasti mendapat izin dari Allah. Minta izin dulu, bos nak ngomong. Ya Allah, aku nak cerita, baru pacak ngomong. Seolah-olah ini protes, tapi sesungguhnya tidak. Maka kemudian dikatakan wahahuna lamma a'lamahum bi annahu sayakhluqu fil ardi khalqan qala Qatadah qad taqaddama ilaihim annahum yufsiduna fiha. Allah sudah menceritakan bahwa jadi ada dua versi penafsiran Pak ya. Pertama menceritakan bahwa ada kaum sebelum kita diciptakan, itulah bangsa jin, membuat kerusakan. Itu yang menjadi dasar pemahaman dari malaikat, yang lama baik buat kerusakan, sementara yang baru nak dibuat lagi. Jangan-jangan kaget buat rusak yang sama. Maka mereka bertanya tentang hal itu. Atau yang kedua, Qatadah mengatakan ketika Allah menceritakan sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah, namun Allah juga menceritakan bahwa khalifah ini bakal membuat kerusakan di muka bumi. Anak keturunannya yang benar jadi khalifah, yang buat rusak juga ada. Allah menceritakan hal itu. Maka karena Allah menceritakan hal itulah, maka kata Qatadah, taqaddama ilaihim annahum yufsiduna fiha. Allah menceritakan kepada malaikat bahwa nanti ada di antara anak keturunan khalifah ini yang membuat kerusakan di muka bumi. Faqalu, maka malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menciptakan makhluk itu padahal mereka nanti akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Wa inna ma huwas. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya ayat ini
innama huwa su'alun isti'lam wastiksyab anil hikmah bidzalika. Sesungguhnya ayat ini merupakan ayat yang memberitakan, memberi pengetahuan kepada kita dan menyingkapkan hikmah dari diciptakannya manusia. Jadi pertanyaan dari malaikat itu bukannya pertanyaan protes, tapi untuk memberi ilmu kepada kita yang membaca ayat itu. Ya Pak ya, pertanyaannya itu bukan tidak ngerti, tapi pertanyaan ngenjuk tahu, sama pecah guru Bapak Ibu ya. Guru di depan kelas, anak-anak siapa yang tahu kapan perang di Ponorogo terjadi? Pertanyaan guru itu kan bukan karena dia tidak tahu, tapi bertanya kepada murid agar menjadi pengajaran bagi orang lain, bagi murid yang lain. Nah itu maknanya isti'lam wastiksyab, bahwa pertanyaan malaikat itu menjadi pengajaran untuk kita mengungkapkan hikmah diciptakannya manusia di muka bumi. Ya Rabbana, kira-kira bentuk pertanyaannya yaquluna ya Rabbana mal hikmah fi khalqi haula. Apa kira-kira hikmahnya engkau ciptakan makhluk ini? Ma'anna minhum mayufsidu fil ard wa yasfikud dima, padahal ada di antara mereka yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di atasnya. Fa in kanal murad ibadatuka. Namun jika seandainya maksud engkau menciptakan makhluk ini karena agar mereka menyembahmu, agar mereka beribadah kepadamu, panahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sudah menyembahmu, kami sudah menyanjungmu, kami sudah mengagungkanmu. Ainusalli laka, kami sudah salat, tunduk kepadamu, taat kepadamu. Wala yasdaru minna syai'un min dalika wa hallan waqa'al iqtisar alaina. Kami tidak pernah nentang, kami tidak pernah membuat kerusakan, kami tidak pernah menolak perintahmu, kami taat kepadamu. Kalau tujuannya hanya untuk menyembah kepadamu, tidak cukup dengan kami baik kira-kira. Apa hikmah itu? Mengapa engkau ciptakan makhluk yang baru ini? Qala Allah Ta'ala mujiban lahum an hadhis soal. Maka Allah menjawab, menjelaskan jawaban dari pertanyaan malaikat tadi. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu hikmahnya. Aku tahu maksud kamu bertanya. Aku tahu hikmah dibalik diciptakannya manusia. Ini a'lamu minal maslahatir rajihah fi khalqi hadzal sin minal mafasid allati dzakartumuha. Sesungguhnya Allah katakan, aku mengetahui maslahat yang nyata, kebaikan yang nyata diciptakannya jenis makhluk baru ini. Padahal kalian sudah ceritakan bahwa mereka akan membuat kerusakan. Dan kalian tidak tahu hikmah itu, kata Allah. Wa antum la ta'lamun. Pak ini, nah sesungguhnya penafsiran Ibnu Katsir mengatakan, kira-kira jawaban Allah ini seperti ini. Pak ini sa'aj'alu fihim al-anbiya. Sesungguhnya akan aku ciptakan di antara mereka para nabi. Wa arsala fihim ar-rusul. Aku utus di antara nabi menjadi rasul. Wa yujadu minhum as-siddiqun, akan muncul di antara mereka orang-orang siddiq, orang-orang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, membela aku, membela para nabi. Wassalihuna wal ibad wal ubad, orang-orang saleh, orang-orang yang menyembah sempurna kepadaku. Wazuhad wal aulia, orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah di muka bumi. Wal abrar al muqarrabun, orang-orang baik, orang-orang saleh yang mengerjakan kebaikan dan dekat kepadaku. Wal ulama al amilun, orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wal khasyiun, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tawaddu. Wal muhibbuna lahu, dan orang-orang yang cinta kepada aku dan kepada Rasulku. Tabaraka wa ta'ala al-mutbi'una rusulah, dan mereka mengikuti Rasul yang diutus, membela Rasul yang diutus, mencintai Rasul yang diutus. Salatullah wa salamu alaihi. Jadi itu jawaban Allah kepada malaikat dalam penafsiran Ibnu Katsir ketika menjelaskan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa manfaat, apa hikmah diciptakannya Adam dan anak keturunannya di muka bumi. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, berkenaan dengan versi makhluk yang diciptakan sebelum kita diciptakan di muka bumi, memang berbagai macam
Persia lah ditemukan, Pak ya. Ada yang mengatakan bahwa bahkan sebelum jin itu sudah ada makhluk lain. Yang di atas jin itu ada lagi. Ya Pak ya. Cuman terlalu jauh. Kita tidak pacak bayangnya cerita tentang makhluk itu. Kita menyampaikan beberapa referensi saja berkenaan dengan makhluk yang diciptakan sebelum Adam diciptakan di muka bumi. Di sini dikatakan wa fil ard qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Salmah haddatsana Hamad sallallahu alaihi wasallam duhiyatil ardu min Makkah wa awwalu man tafa bil bait al malaika. Sesungguhnya awal mula pusat penciptaan bumi itu ada di Mekah, dan dari Mekah inilah menyebar mengembang bumi menjadi satu tempat. Dan yang pertama kali tawaf mengelilingi Makkah, mengelilingi Baitullah di Mekah itu adalah malaikat. Jadi kita tahu Baitul Ma'mur di langit, Mekah itu menjadi Ka'bah itu menjadi poros di muka bumi. Nah, ketika turun ke muka bumi sudah dalam wujud Ka'bah, dikelilingi, ditawafi oleh malaikat. Ketika terjadi banjir bandang di zaman Nuh, maka Ka'bah itu hancur. Bapak Ibu ya, tinggal bekasnya saja. Baru di zaman Ibrahim dibangun lagi. Di zaman Ibrahim dibangun lagi. Berapa kali Ka'bah itu hancur, banjir dan lain sebagainya, dibangun ulang. Sampailah sekarang, maka dikatakan duhiyat, jadi mengembang atau dibentangkan ardu itu min Makkah, dimulai dari Mekah. Khalifah qala As-Saddi an Ibnu Malik an Abi Saleh an Ibnu Abbas. Saya baca yang sampai di jinnya saja. Qala Ibnu Jarir wa haddatsana Abu Karib haddatsana Utsman Ibnu Sa'id haddatsana Bashar Ibnu Umarah an Abi Rauq an Ad-Dhihak an Abi Abbas qala an Ibnu Abbas qala inna awwala man sakanal ard al-jin. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali menetap tinggal di muka bumi ini adalah bangsa jin. Fa'absadu fiha, membuat kerusakan mereka di dalamnya. Wasafaku fiha, mereka menumpahkan darah di dalamnya. Wa qutila ba'duhum ba'da, mereka saling bunuh. Qala fa ba'asallahu ilaihim iblis, maka Allah utuslah iblis kepada mereka. Faqatalahum iblis, maka iblis bunuh orang-orang yang membuat jin yang membuat kerusakan di muka bumi. Waman ma'ahu, siapapun kaum yang membuat kerusakan itu, hatta alhaqahum bijazairil buhur wa atrafil jibal. Yang buat kerusakan dibunuh, sementara yang tidak buat kerusakan diusir dari daratan. Maka yang diusir ini tinggal di tengah lautan, ada juga yang tinggal di pojok gunung. Makanya jangan heran kalau kamu datang ke tengah laut atau ke pojok gunung, macam-macam penampakannya. Karena memang itu tempat bangsa jin diusir. Setelah mereka membuat kerusakan di daratan, maka mereka diusir ke laut dan ke puncak gunung, di hutan-hutan, untuk tinggal menetap di sana. Nah, Bapak Ibu ya, di sini dikatakan bahwa iblis ini adalah merupakan bangsa jin yang kedudukannya mulia. Siapa namanya? Azazil. Jadi bangsa jin yang kedudukannya mulia akibat ketaatannya sempurna kepada Allah, akhirnya diangkat derajatnya jadi selevel dengan malaikat, tinggal di langit. Azazil ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, jadi Azazil ini bukannya penghulunya bangsa jin, bukan. Dia adalah orang alim, jin yang alim di antara bangsa jin. Akhirnya diangkat naik ke langit, sementara jin masih tetap tinggal di bumi. Tiba-tiba jin membuat kerusakan, maka Allah perintahkan kepada Azazil, ajak CS kamu malaikat, selesai ke budak di bumi. Maka yang membuat kerusakan dibunuh, yang menumpahkan kerusakan dibunuh semua, sementara yang baiknya disuruh nyingkir dari daratan. Azazil belum tahu apa dia maksud Tuhan. Pokoknya yang masih hidup disuruh nyingkir ke lautan, naik ke pojok gunung, diam di hutan. Kapan balik ke pojok, puji Tuhan, aku nak nyiptakan makhluk baru yang menggantikan bangsa jin yang kau usir tadi. Disitulah Azazil lagi sakit hati. Aku ngusir kaumku dewe keluar dari kampung halaman, tak rupanya aku nyiapkan uang baru pendatang, uang transmigran yang datang. Kami buat ke jalan, kami nyetak sawah, giliran siap dijalankan, bukan uang Sumatera yang nempatinya, uang Jawa. Mohon maaf, dulu awal-awal transmigrasi uang Sumatera nih kecil hati dengan Soeharto. Ngapo?
Harusnya kan kami, tanah kelahiran kami. Rupanya wong luar yang datang. Bapak Ibu ya. Itu, ya mohon maaf. Sampai sekarang ada beberapa kaum yang pecah tak senang dengan wong Jawa, nyebutnya wong Jawa. Padahal mendak karena wong Jawa, dak rami Palembang ini, Pak. Jangan-jangan masih hutan. Karena banyak transmigrasi lah, makanya mengembang tanah nih kan. Kampung meluas, melebar. Bapak Ibu, tahun 80, Jaka Baring ini lebak. Dak katik manusia yang nak datang ke sini, disebut tempat jin wong anak. Betul, Pak. Mohon maaf, kalau kamu tersinggung, kamu lapor ke pulau, aku ke polisi, lah jadi ditangkap pulau. Betul, Pak. Aku tahu benar. Kapan nak ke Lebak? Karena nenek kami punya tanah di belakang Sila Berantai itu, Lorong Manggis itu. Nah. Lorong Manggis itu di belakang Polda, di belakang Tabes. Dulu Lebak benar, Pak. Tempat kami nyari gondang, mancing gabus. Dak kate pacak dijejaki, Pak. Tanah Lebak. Sekarang jadi kota gara-gara banyak yang pendatang, meluas di Tembun dan lain sebagainya. Akhirnya kita sadar ternyata transmigrasi menjadikan pemerataan penduduk. Kota menjadi berkembang. Nah, berbeda dengan Azazil ini. Ngapu idak kaumku bae? Kan masih pacak yang benar. Yang rusaklah dibunuh, lah dimati ke. Yang diusir itu masih benar. Ngapu dak yang itu bae, yang diterus ke. Nah, Allah katakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dendam. Jadi yang dendam itu tuh bukan malaikat, tapi Azazil yang merasa apa kemuliaannya terancam. Kedudukannya bakal terancam. Ngapa? Akan diciptakan makhluk lain yang lebih mulia dari dirinya. Maka nanti kita sampai pada ayat ketika Allah tunjukkan kemuliaan Adam di hadapan malaikat, semua malaikat mengakui kemuliaan Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud galo-galo, iblis denda. Azazil dak galak, ngapo? Main tuh, pacak juga aku Allah. Masih protes juga. Aku lebih mulia daripada dia. Dia engkau ciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Aku lebih mulia daripada dia. Jadi dendam dan hasud itu pada diri Azazil. Maka dikatakan, kata Ibnu Abbas di dalam penafsiran ini, yang menjadi pembasmi kemungkaran di muka bumi ketika ditempati oleh bangsa jin adalah Azazil. Dia dapat namu iblis itu ketika dia dak galak sujud dengan Adam. Aba wastakbar. Dia menolak dan takabur kepada Allah. Iblis itu namanya adalah Azazil. Dan iblis ini Bapak Ibu satu-satunya makhluk dari bangsa jin yang tidak mati. Yang umurnya panjang sampai kiamat mati itu cuman iblis siko. Kalau yang goda, yang jahat banyak itu bukan iblis tapi anak belis. Ya Pak ya. Kalau yang goda kita ini bukan iblis, Pak. Iblis itu godanya levelnya malaikat, levelnya nabi dan rasul yang dia goda. Yang didatangi yang didatangi iblis tuh Nabi Muhammad yang digoda. Kalau kita nih kroconya baik. Ya Pak ya. Anak keturunan belis karena iblis beranak pinak. Dia turut ketika Adam diusir dari surga, iblis juga kan diusir dari surga. Nah, ketika dia turun ke muka bumi, dia cari bangsa jin, dia nikahi bangsa jin. Nah, dari bangsa jin inilah turun anak keturunan. Anak keturunan inilah yang menjadi syaitan. Kalau setan banyak yang menggoda kita, inilah jenis setan. Tapi setan mati. Setan juga ada ajalnya, Pak. Setan, jin itu mati. Yang tidak mati itu cuma iblis seko itulah. Ngapa? Karena dia minta keringanan kepada Allah. Ya Allah, anzirna ila yaumisah. Panjangkan umurku sampai kiamat. Uji Tuhan, nak ngapu kau minta panjang umur? Aku nak nyesatkan anak keturunan Adam. Gara-gara bapaknya aku dibuang dari surga. Aku nak ngajak anak-anak keturunannya biar berkumpul dengan aku sama-sama masuk neraka. Ibu, bapak, jadi kalau kamu nak berkawan dengan iblis, mulai sekarang lah baik-baik dengan iblis. Biar ada CS di neraka kage. Na'udzubillah. Jangan. Mengapa? Sedetik saja kita merasakan pedihnya azab neraka. Jangan kita bayangkan. Jangan merasa kita mampu memikul beban berat, merasakan sesaat tinggal di neraka. Kalau bisa, tidak perlu nyingok, tidak perlu nyecip. Kalau pacak langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah habis waktunya, sekitar 2 menit lagi. Kalau jam aku tepat, apa habisnya? Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya ini nanti kurang berkenan bagi Bapak Ibu jamaah. Pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui bersama, isi Al-Quran itu begitu kompleks, begitu baik, begitu sempurna, di mana di dalamnya terdapat kisah-kisah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, siapakah yang mencatati dan menginventarisir sampai tersusun Al-Quran? Kalau malaikat-malaikat siapa yang menulisi peristiwa yang terjadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Haji Latif ini berpikirnya sebagai manusia, karena dia menceritakan dari Adam sampai Nabi Muhammad. Artinya ketika kejadian itu terjadi ada yang mencatat, menjadi tukang catat peristiwa itu terjadi. Itu kalau kita berpikir sebagai manusia. Tapi sesungguhnya Al-Quran itu bukan catatan sejarah, Pak. Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada makhluknya sebagai pelajaran kepada kita semua. Maka Al-Quran itu ditulis jauh sebelum Adam diciptakan, jauh sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Al-Quran itu sudah lebih dahulu ada, Bapak Ibu-Ibu. Ya, jadi bukannya diciptakan Adam dulu baru dibuat ayatnya, tidak. Tapi Al-Quran itu adalah merupakan skenario dari adanya alam semesta. Jadi awal kalau kita baca teologi itu awalnya Allah sendirian. Ketika Allah berpikir tentang zatnya, maka terciptalah Nur Muhammad. Ketika Allah memandang Nur Muhammad dengan kasih, maka terciptalah akal kedua. Jadi Nur Muhammad dalam teori filsafat nyebutnya akal pertama, actus purus. Ketika Allah, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Awal penciptaan itu Nur Muhammad. Ketika Allah memandang Nur Muhammad, maka turunlah pancaran dari Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan akal kedua, akal ketiga, akal keempat, sampai akal ketujuh. Nah, akal kedua, ketiga, keempat inilah proses penciptaan alam semesta, Bapak Ibu ya. Nah, sesungguhnya ketika Allah memandang Nur Muhammad, memandang dirinya, terciptanya Nur Muhammad, itulah proses kalam. Allah berfirman kun, maka terciptalah Nur Muhammad. Nah, kalam Allah inilah yang dilukiskan, dicatat di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan Al-Quran. Tidak berbentuk kitab ini, Pak. Di Lauhul Mahfuz itu tidak berbentuk kitab, tapi kalam Allah yang suci di sana. Nah, ketika turun ke bumi, tidak mungkin kita mandangnya, maka ditulislah di dalam kertas, di dalam kitab. Maka kalau Imam Asy'ari mengatakan kalam itu bukan makhluk, Bapak ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Yang ada di kita ini salenannya. Tapi kata-kata Allah, firman saja. Berbeda, mohon maaf, kalau orang Nasrani mengatakan kalam itu makhluk, kalamullah tadi. Maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kalamullah, jadi Tuhan ketiga, bagian dari Trinitas. Nah, kalau Asy'ariyah mengatakan kalam itu bukan makhluk, kata-kata Allah, firman Allah. Quran ini bukan Quran yang ada di sana, ini cuma tulisan untuk mengingat kita. Tapi kalam sebenarnya ada di Lauhul Mahfuz terjaga. Nah, balik ke cerita tadi, itu bukannya ada alam dulu baru dibuat ceritanya, tidak. Tapi Tuhan buat dulu ceritanya, baru prosesi jadi mohon maaf, kalau di film itu skenarionya. Skenarionya alam semesta itulah kalam Allah dalam bentuk Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, segala macam. Itu kalam Allah semua kan? Firman Allah semua. Itulah skenario alam semesta ini. Setelah dibuat skenarionya, baru dibuat pemainnya. Diciptakan malaikat, diciptakan benda-benda, segala macam. Sebagai wujud dari skenario Tuhan di dalam kalamnya yang suci tadi. Jadi yang nulis itu bukan... Jadi tidak kata yang nulisnya, Al-Quran itu bukan ditulis. Al-Quran itu kata-kata Allah yang disebutkan. Firman Allah yang disebutkan.
Tapi dia bukan makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah. Karena ini perdebatan teologis. Kalau kita nak berdebat panjang cerita tentang itu. Bahkan Imam Ibnu Hambal sampai dibunuh gara-gara dia tak galak ngakui Al-Quran itu sebagai makhluk. Dia tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman, bukan makhluk. Sementara Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ngapa? Karena kalau Al-Quran bukan makhluk, artinya ada dua zat yang suci. Allah dengan kalam. Kalau Allah ada pembandingnya, artinya Allah tidak mungkin esa. Nah, perdebatan teologisnya panjang di situ, Pak. Tapi Imam Ibnu Hambal mengatakan Al-Quran adalah kalam, bukan makhluk. Gara-gara itu dia dihukum bunuh, dipancung. Jadi panjang ceritanya tentang kalam itu dalam perdebatan teologis. Maka saya katakan Al-Quran bukan Jibril yang nyatatnya. Al-Quran itu Jibril cuma dinjok. Jibril sampaikan wahyuku, Jibril mawaknya. Itu bukan tukang catatnya. Di zaman Nabi, Al-Quran itu ditanamkan di dalam hati Rasulullah berupa wujud hafalan. Nabi merintahkan sahabat untuk menulisnya. Beda, Pak ya. Jadi Al-Quran yang ada di sana bukan tulisan, jadi bukan dokumentasinya Jibril yang nyatat. Jibril sampai ke Jibril tulis, Jibril tunjukkan dengan Nabi Muhammad, tidak. Tapi Jibril hanya menyampaikan kata, menyampaikan firman. Bapak Ibu. Jadi Al-Quran bukan catatan sejarah. Al-Quran ada sebelum diciptakannya kita. Diciptakannya Adam, diciptakannya Nabi Muhammad. Al-Quran sudah ada lebih dahulu. Tapi tetap terjadi perdebatan panjang lebar tentang Al-Quran itu. Demikian Pak ya. Jadi bukan catatan sejarah, maka tidak ada yang tukang bukunya. Setelah turun ke Nabi Muhammad untuk menghindari agar jangan sampai hilang, di zaman Abu Bakar baru dikumpul ke tulisan yang ditulang, dikulit segala macam, baru disatukan. Itu di zaman Abu Bakar. Baru diberi titik, dijuk baris di zaman Utsman bin Affan. Baru digandakan jumlahnya 8 macam. 8 duplikat. Maka yang kita pegang ini disebutnya Mushaf Utsmani. Karena di zaman Utsman lah ada titik, ada baris. Bapak Ibu, di zaman Abu Bakar belum, dia hanya garis. Tidak, kita susah membedakan mana ba dengan tak, mana sa, mana nun. Ya. Jadi yang ada titik yang kita pegang itu bid'ah. Ngapa? Karena di zaman Nabi tak kate titiknya, tak kate harakatnya. Jadi orang Arab, orang Wahabi mengatakan bid'ah kalau Al-Quran yang kamu baca itu bid'ah. Ngapa? Karena di zaman Utsman baru ditambah titiknya. Apa ya? Jadi sesungguhnya Al-Quran yang kita pegang adalah salinan dari firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, memudahkan bagi kita untuk menghafal dan membacanya. Tapi Al-Quran yang suci tetaplah berada di Lauhim Mahfuz, di dalam perpustakaan perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya.